Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul Fatih Yudhistira dengan NPM 210310141 grup H sesi E1. Di sini saya akan menjelaskan kimia fisika dengan modul hukum distribusi Nernst. Yang pertama, bunyi hukum distribusi Nernst. Hukum distribusi Nernst mengatakan bahwa bila ke dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur dimasukkan solut dan dapat larut dalam kedua pelarut tersebut, maka akan terjadi pembagian kelarutan. Kemudian, syarat hukum distribusi Nernst. Syarat yang pertama yaitu suhu yang konstan. Yang kedua, keadaan molekul yang sama di kedua pelarut. Yang ketiga, konsentrasi kesetimbangan. Yang keempat, pengenceran larutan. Dan yang kelima, tidak tercampur pelarut antara satu sama lain atau tercampur tidak sempurna. Kemudian, untuk syarat pelarut itu sendiri, yang pertama yaitu bersifat selektif. Dan yang kedua, mempunyai titik-titik yang cukup rendah. Yang ketiga, bersifat inert. Dan yang keempat, harga murah dan mudah didapatkan. Selanjutnya yaitu kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia adalah di mana tidak terdapat perubahan yang bisa diamati seiring berjalannya waktu. Kemudian ekstraksi. Ekstraksi yaitu proses penarikan satu zat larut dari larutannya di dalam air oleh suatu pelarut lain yang tidak dapat bercampur dengan air. Kemudian aplikasi dari hukum Nernst itu sendiri. Aplikasinya yaitu pada minyak cengkeh. Minyak cengkeh merupakan minyak atsiri yang diperoleh dengan cara penyulinan ekstraksi dengan pelarut dan reaksi dengan lemak pada titik ekstraksi adalah salah satu metode operasi yang digunakan dalam proses pemisahan suatu komponen dari campurannya dengan menggunakan sejumlah massa bahan sol sebagai tenaga pemisah titik ekstraksi. Dengan lemak pada proses ekstraksi ini digunakan khusus untuk mengatasi bunga-bungaan dalam rangka mendapatkan mutu dan rendemen minyak yang tinggi. Kemudian bahan dan alat dari hukum Nernst. Bahannya yang pertama yaitu natrium hidroksida, yang kedua silen, yang ketiga asam asetat, yang keempat fenolphthalein, yang kelima aqueous. Kemudian alat-alatnya yaitu yang pertama raca analitik, yang kedua corong pemisah, yang ketiga buret, yang keempat statif, yang kelima Erlenmeyer, yang keenam klem, yang ketujuh gelas ukur, yang ke-8 pipa tetes, yang ke-9 lampu ukur, yang ke-10 beker glass, yang ke-11 spatula, dan yang ke-12 yaitu kaca arloji. Kemudian prosedur percobaan dari hukum Nernst. Prosedur percobaan yang pertama yaitu buat larutan asam asetat 0,5 N, 1 N, dan 1,5 N dengan 10 mili. Kemudian yang kedua, ambil 25 cc asam asetat 0,5 N menggunakan pipet, kemudian masukkan ke corong pemisah. Yang ketiga, masukkan 25 cc silen ke corong pemisah. Yang keempat, tutup corong pemisah, lalu kocok sampai mencapai kesetimbangan kurang lebih 20 menit. Kemudian yang kelima, keluarkan lapisan bawah dan ditampung dalam beker glass. Jangan sampai lapisan atas ikut keluar. Yang keenam, pipet 10 ml lapisan atas dan bawah. Masukkan ke Erlenmeyer yang berbeda. Kemudian titrasi dengan 0,5 N dengan indikator PP. Yang ketujuh, ulangi percobaan di atas dengan menggunakan asam asetat 1N dan 2N. Dan yang ke-8 yaitu hitung koefisien distribusi rata-rata dari asam asetat 0,5 N dan 1N dan 2N. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.